Tetapi bagian yang paling penting dari takwa itu adalah meninggalkan yang dilarang itu. Meninggalkan yang haram, meninggalkan maksiat. Itu yang membuat kita lebih cepat untuk mencapai derajat orang-orang yang bertakwa. Nah, puasa kita ini adalah salah satu cara yang paling efektif bagi kita untuk mengantarkan kita kepada status takwa tadi itu. Karena kita meninggalkan, kita tidak melakukan sesuatu, kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan itulah kita kemudian berproses menjadi al-muttaqin, menjadi apa yang difirmankan oleh Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, dalam persoalan meninggalkan itulah kemudian para ulama membagi-bagi tingkatan puasa itu menjadi berbagai macam tingkatan. Ini juga masyhur. Ini nanti akan dijelaskan lebih panjang, lebih rinci lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya oleh para pengisi yang lain. Tetapi secara singkat, banyak ulama yang membagi tingkatan orang-orang berpuasa itu menjadi 3. Ada yang disebut dengan puasanya orang-orang awam, shaumul awam. Gimana puasanya orang-orang awam itu? Ya puasa yang hanya meninggalkan yang 3 itu. Tidak makan, tidak minum, tidak bergaul dengan istri. Itu saja 3. Kan 3 ini yang membatalkan puasa, kan 3 ini. Tidak makan, tidak minum, 3 itu. Nah, orang yang awam itu atau puasa pada tingkat yang paling rendah itu ya ini. Ya, kamu tidak makan, kamu tidak minum, selesai sudah. Apa gunanya puasa yang seperti ini? Ya enggak ada. Dia hanya menggugurkan kewajiban saja. Kamu wajib berpuasa, kamu melakukan puasa, gugur kewajiban kamu, selesai. Nah, kita tentu berharap bahwa puasa yang kita lakukan itu tidak hanya berhenti pada level yang ini. Karena kalau kita hanya berhenti pada level yang ini, itu bukan levelnya santri al-amin gitu. Itu levelnya orang-orang awam yang tidak belajar ilmu agama, yang tidak tahu tentang bagaimana caranya menjalankan ajaran-ajaran agama Islam. Nah, kita berharap bahwa setidaknya level puasa kita itu naik ke level yang kedua. Level yang oleh para ulama disebut dengan shaumul khawas, puasanya orang-orang khusus. Gimana puasanya orang-orang khusus itu? Dia meninggalkan bukan hanya makan dan minum, tapi dia tinggalkan maksiat-maksiat yang lahiriah maupun yang batiniah. Dia tidak bermusuhan dengan orang, dia tidak menggunjingkan orang lain, dia tidak punya dendam di hatinya, dia tidak melampiaskan amarah sembarangan, dia tidak ngomong kotor, dia tidak menyakiti orang lain. Itu yang dia lakukan. Karena inilah sebetulnya yang menjadi tolok ukur dari puasa kita ini. Makanya kan ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang-orang yang melakukan puasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu selain rasa lapar dan haus. Kamu kan nggak mau puasa kamu hanya menjadi seperti itu. Kamu nggak dapat apa-apa, yang kamu dapatkan hanya lapar, hanya hausnya saja, tapi kamu nggak dapat pahalanya, kamu nggak dapat keutamaannya. Dulu itu di zaman Rasulullah pernah ada 2 orang perempuan hidup bersama-sama, 2 orang perempuan ini. Lalu di tengah-tengah puasa, 2 orang ini di siang hari puasa itu mengeluh
mengeluh karena rasa lapar yang tidak tertahankan. Mereka merasa bahwa mati kita ini, kalau melanjutkan puasa kita mati. Laparnya sudah nggak terbendung lagi, hausnya sudah nggak terbendung lagi. Lalu datanglah kedua orang ini, mengutus orang, mereka berdua ini kemudian mengutus orang untuk menemui Rasulullah, meminta petunjuk bagaimana caranya ini. Kami sudah nggak kuat berpuasa, apa yang harus kami lakukan? Lalu ternyata oleh Rasulullah, kedua perempuan ini disuruh didatangkan oleh beliau, datangkan kedua orang perempuan itu. Lalu oleh Rasulullah, masing-masing dari perempuan itu kemudian diberi semacam mangkok atau ember, letakkan di hadapannya. Lalu oleh Rasulullah suruh muntahkan apa yang ada dalam perut kalian itu, muntahkan, sabda Rasulullah. Maka orang ini, kedua orang ini kemudian memuntahkan. Apa yang mereka berdua muntahkan? Yang mereka berdua muntahkan adalah daging yang busuk, berbau, baunya tidak enak, keluar dari mulut mereka berdua itu. Lalu apa sabda Rasulullah? Dua orang ini tidak kuat berpuasa bukan karena kurang makan, bukan karena kurang minum, bukan karena tidak sahur. Kedua orang ini terlalu banyak menggibahkan orang lain, menggunjingkan orang lain, membicarakan keburukan orang lain. Maka keluarnya daging dari mulut mereka, dari perut mereka itu adalah lambang dari keburukan dan kejahatan yang mereka lakukan dalam bentuk membicarakan keburukan orang lain itu. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran ketika membahas tentang ghibah, Allah berfirman gimana? Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Kalau kalian berghibah itu kalian mirip seperti orang yang makan daging saudara kalian. Jadi kamu kalau menggunjingkan orang lain itu, membicarakan keburukan orang lain, itu hukumnya sama seperti kamu makan daging orang yang kamu bicarakan itu. Dan dia dalam keadaan mati. Jadi bayangkan kamu punya sahabat kamu itu meninggal, kemudian kamu makan daging sahabat kamu yang sudah meninggal itu pelan-pelan sampai dia habis. Begitulah perumpamaan Allah mengumpamakan orang yang menggunjing atau berghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Dia sama seperti makan daging saudaranya itu dalam kondisi saudaranya itu sudah wafat, sudah mati. Nah, itulah yang dilakukan oleh dua wanita tadi, sehingga yang puasa yang dilakukan itu yang gak ada gunanya menurut Rasulullah. Yang gak ada gunanya kamu berpuasa. Makanya kamu gak kuat berpuasa, karena Allah ingin menunjukkan bahwa puasa kamu gak ada gunanya itu. Lalu dua perempuan tadi bertobat, beristighfar dan memohon maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Nah, karena itulah para santri sekalian, itu level yang kedua, di mana kita meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk, meninggalkan perbuatan menyakiti orang lain dan seterusnya. Kita berharap bahwa setidaknya puasa yang kita lakukan ini berada pada level yang kedua itu, level di mana kita tidak hanya meninggalkan makan minum saja, tetapi juga meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk yang bisa merusak nilai puasa yang kita lakukan. Kalau level yang ketiga, itu level yang berat sekali itu. Saumu khawasil khawas, puasanya orang-orang yang khusus, sangat khusus, lebih khusus lagi. Khawasul khawas. Gimana puasanya orang pada level ketiga ini? Dia meninggalkan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak mikir dunia, dia nggak mikir apa-apa, yang ada dalam hatinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini level puasanya para wali, level puasanya orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
level orang-orang yang misalnya seperti salah seorang ulama namanya Abdul Abbas Al-Mursi yang menyatakan dalam sebuah ucapannya, aku ini akan dianggap kafir kalau sedetik saja di hatiku tidak ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, itu level orang-orang seperti itu. Ya kita berdoa lah, mudah-mudahan bisa lah dalam hidup kita ini sampai ke level seperti itu. Tetapi kalaupun tidak, pada level yang kedua saja, shaumul khawas saja, itu sudah luar biasa bagi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Nah, para santri sekalian, jadi kira-kira begitulah hakikat puasa. Puasa yang kita lakukan ya begitu. Puasa kita ini meninggalkan hal-hal yang halal, dan mudah-mudahan dengan cara meninggalkan yang halal-halal itu kita terbiasa untuk meninggalkan yang haram, yang makruh, dan segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kemudian yang terakhir kita akan bicara tentang niat. Niat puasa itu intinya ya di hati sebetulnya. Tidak di lisan. Yang di lisan itu sunnah. Dan mayoritas ulama menyatakan bahwa niat itu harus kamu niatkan setiap hari. Jadi kalau dalam fikih itu niat puasa itu ada dua hal yang ini ya, yang harus diperhatikan. Yang pertama, niat puasa itu harus tabyid. Tabyid itu artinya diniatkan, puasa wajib ya. Puasa wajib itu tabyid. Tabyid itu berarti harus diniatkan di malam hari. Di malam hari itu artinya sebelum fajar. Jadi kamu harus sudah berniat. Makanya dulu di sholat tarawih kita itu, di akhir sholat tarawih kita itu di kampung-kampung biasanya itu banyak dilakukan imam sholat tarawih itu. Begitu selesai sholat tarawih, selesai sholat witir, dia akan mengomando makmumnya untuk berniat bersama-sama untuk puasa. Karena kehati-hatian itu beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu kamu bangun misalnya jam 5 itu kan udah masuk waktu puasa. Lalu kamu bangun dan berniat puasa, sah. Puasa sunnah kamu. Tapi kalau puasa wajib, puasa fardu, tidak bisa. Itu harus diniatkan sejak sebelum fajar. Kemudian yang kedua, ta'yin. Ta'yin itu maksudnya harus kamu tentukan dalam niat kamu itu bahwa saya ini puasa fardu, puasa wajib, puasa di bulan Ramadan. Kalau puasa sunat tidak harus. Kamu niat saja begitu, saya niat puasa besok, selesai sudah. Nah, tabyid dengan ta'yin itu yang membedakan antara niat puasa wajib dengan niat puasa sunnah. Nah, kalian tentu harus melakukan niat itu sebagai bagian dari rukun puasa yang kita lakukan. Nah, niat yang ini adalah niat yang menentukan sah atau tidaknya puasa yang kalian lakukan. Ada level niat yang lebih tinggi, yaitu niat yang menentukan apakah amal kita diterima oleh Allah atau tidak. Ini niat yang disebutkan dalam hadis, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu di sisi Allah dinilai berdasarkan niatnya, dan setiap manusia itu akan memperoleh apa yang dia niatkan. Nah, niat yang kedua inilah yang berhubungan dengan ikhlas, yang berhubungan dengan keinginan kita untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa, melakukan qiyamul lail di bulan puasa dengan niat untuk memperoleh ridho dan pahala dari Allah, maka apa janji Allah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Dia man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang berpuasa karena iman lalu dia punya niat untuk memperoleh pahala dari Allah semata, bukan dari yang lain-lain, tidak punya niat-niat duniawi, maka Allah berjanji akan ampuni semua dosa yang telah dia lakukan. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa begitu dia selesai melakukan puasa dengan iman dan ihtisab tadi, kharaja kayauma waladathu ummuhu. Dia akan keluar dari bulan puasa, dia akan keluar dari bulan Ramadan sebagaimana dia dahulu dilahirkan oleh ibunya. Orang yang dilahirkan oleh ibunya, seorang bayi, adalah orang yang tidak memiliki dosa. Maka kita berharap bahwa puasa yang kita lakukan selama bulan puasa ini akan mengantarkan kita kepada kondisi seperti itu, kondisi ketika kita tidak memiliki dosa sebagaimana layaknya seorang bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Amin. Allahumma amin. Jadi demikian para santri sekalian, apa yang bisa saya sampaikan dalam kuliah subuh di hari kedua ini tentang hakikat dan niat puasa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu walhamdulillah.